Lingkar semuanya, bersyukur kita boleh ada di bulan Februari. Kita udah memasuki bulan yang baru, di bulan doa. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pujian penyembahan kita sama Tuhan, sebelum kita naikin sembah kita sama Tuhan, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, makasih buat cinta-Mu, Tuhan makasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kayak mau bersatu hati, kayak mau naikkan pujian penyembahan kami sama Engkau, kayak mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan, biar kiranya Engkau yang bertahta dalam setiap pujian kami, karena kami percaya Tuhan setiap pujian kami penuh dengan kuasa daripada Engkau. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Mari teman-teman, saat sore hari ini gue ajak kita semua buat bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita sama Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab Dia yang layak terima setiap pujian kita. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Mari katakan dengan iman ku
Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama naikkan lagu ini. Karena bukan karena kekuatan kami Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kau kekuatan kami
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan kalau saya boleh kembali diberi kesempatan untuk share firman Tuhan di ibadah youth pada sore hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami pada sore hari ini boleh kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam ibadah youth meskipun secara online. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau hadir Tuhan, Engkau ada Tuhan, dan Engkau siap melawat dan menjamah setiap kami Tuhan, mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Biar firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri itu berbicara bagi setiap kami, mengubahkan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hanya oleh karena kasih karunia Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jauhkan daripada hamba Tuhan perkataan-perkataan yang bukan daripada Tuhan. Jauhkan daripada hamba hikmat manusia, tetapi biar segala sesuatu yang keluar dari lidah bibir hamba itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Saya mendapatkan tema pada sore hari ini adalah mengapa kita berdoa. Ya, sebelum kita buat saya pertanyaan mengapa kita harus berdoa, itu cuma satu jawabannya. Ya, buat saya doa bagi kita orang percaya itu bukanlah tugas, bukanlah kewajiban, bukan perintah juga, tetapi doa itu adalah sebuah kebutuhan. Kita harus menyadari bahwa doa itu adalah sebuah kebutuhan. Yang butuh bukan Tuhan tetapi kita. Ya, kita butuh untuk terhubung dengan Allah karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita perlu mengerti bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dua arah. Bukan doa itu bukan seperti teman-teman semua atau adik-adik semua gitu ya, kalau lagi belanja di Shopee, pilih yang kita mau gitu ya, terus kita masukin di keranjang, lalu kita check out, lalu kita milih pembayaran dan selesai, dan kemudian kita tunggu dikirim. Doa bukan seperti itu gitu ya, yang nggak ada komunikasi dengan penjual. Kalaupun kita ada komunikasi dengan penjual, paling kita hanya nanya apakah produk ini masih ada, bisa tawar atau tidak, kapan dikirim, kan seperti itu. Doa itu bukan seperti ketika kita belanja di akun-akun seperti itu gitu ya, bahwa kita masukin keinginan kita, taruh di keranjang keinginan, lalu kita check out ke Tuhan, kita pilih pembayarannya di dalam nama Yesus, lalu kita tinggal tunggu pasti nanti Tuhan berikan. Doa bukan itu gitu. Tetapi hari ini saya ingin kita sama-sama belajar esensi yang paling penting dari doa. Doa itu komunikasi. Doa itu panggilan untuk kita memiliki relationship dengan Tuhan. Ya. Doa adalah dimana kita bercakap-cakap dengan Tuhan, dimana kita membangun hubungan pribadi kita dengan Bapa. Ya, adik-adik semua, teman-teman semua, sama seperti ketika kita memiliki sahabat atau kita memiliki pacar gitu buat yang sudah punya. Kita memerlukan komunikasi, kita perlu berhubungan gitu ya. Karena kalau tidak, maka jarak itu akan hubungan kita akan menjadi berjarak, akan ada banyak miskomunikasi terjadi, lalu kemudian hubungan itu akan hancur berantakan. Doa itu adalah satu komunikasi dengan Tuhan gitu ya. Dengan lewat doa juga kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Semakin adik-adik semua, semakin teman-teman semua menghabiskan banyak waktu dengan seseorang, adik-adik dan teman-teman semua pasti akan semakin mengenal dia. Ya kan? Kalau adik-adik ingin mengenal orang tua adik-adik dengan benar-benar pengen tahu kenapa ya si mama begini, kenapa ya si papa begitu, adik-adik harus menghabiskan waktu untuk ngobrol dengan mereka supaya adik-adik dan teman-teman semua tahu apa yang sedang menjadi pergumulan orang tua. Begitu juga saya sebagai orang tua, saya tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam kehidupan anak-anak saya, kecuali saya mengambil waktu untuk bertanya, dengar dia cerita, ngobrol. Semakin mengobrol, makin banyak kita punya banyak waktu untuk berkomunikasi, kita akan semakin mengenal. Doa itu adalah komunikasi, satu sarana yang kita perlukan untuk kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Ya, bukan hanya apa kata orang, tetapi kita mengalami dia benar-benar ketika kita membangun hubungan doa kita. Lewat doa kita juga dapat menunjukkan kasih kita kepada Allah. Bahkan adik-adik semua bisa ukur
kasih adik-adik kepada Allah itu dari bagaimana adik-adik berdoa. Kenapa? Gini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat. Yang ada adalah kita anggap itu penting atau tidak penting. Kalau kita anggap sesuatu itu penting, seseorang itu penting, satu event itu penting, kita akan mengagendakannya. Kita akan menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita membangun relationship dengan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan ya. Kita menyediakan waktu untuk benar-benar kita ngomong sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan. Tuhan juga bicara sama kita. Kita tuker saling mencurahkan isi hati. Tuhan mencurahkan isi hatinya, kita mencurahkan isi hati kita. Di situ kita tahu bahwa Tuhan itu penting buat kita. Tapi kalau kita nggak anggap penting, maka kita akan sambil lalu. Ya, jadi mari sore hari ini juga koreksi. Kalau adik-adik semua atau teman-teman semua udah saat teduhnya cuma sekedar gitu ya, yang penting udah baca, atau doa cuma sekedar terima kasih Tuhan, saya sudah bangun, saya masih bernafas, saya sehat, amin. Udah gitu doang. Atau misalnya hanya doa makan, atau bahkan sama sekali kita nggak ingat, kita ingat berdoa, kita berseru sama Tuhan ketika kita perlu sesuatu, ketika kita sedang mengalami sesuatu, baru kita berteriak kepada Tuhan. Itu tidak salah gitu. Tetapi kita banyak rugi ketika kalau kita tidak benar-benar membangunnya, itu membangun habit hubungan kita dengan Tuhan ya. Tuhan tuh nggak rugi, tapi kita yang rugi. Kita kehilangan banyak kesempatan untuk mengenal siapa Allah. Kita banyak kehilangan kesempatan untuk mengerti isi hati Tuhan. Kita banyak kehilangan kesempatan untuk mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Banyak hal yang indah ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kita anggap Tuhan penting, kalau kita anggap itu precious gitu, itu berharga. Waktu intim dengan Tuhan itu adalah hal yang paling berharga. Kalau adik-adik menganggap bahwa waktu adik-adik berjumpa dengan kekasih, dengan sahabat, dengan teman gitu, itu adalah hal yang berharga, adik-adik akan lakukan kan? Teman-teman semua akan lakukan, akan cari waktu, akan sediakan waktu, akan agendakan waktu. Bahkan kalau memang perlu ada uang yang dikeluarkan, adik-adik pasti akan menabung. Ada effortnya, ada usahanya. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu menunjukkan kasih kita juga kepada Tuhan ya. Jika kita mengasihi seseorang, tentu kita akan selalu menyediakan waktu secara sengaja untuk menjumpai orang tersebut. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita juga akan menyediakan waktu secara sengaja untuk menjumpai Allah. Kita tidak menyisakan waktu, tetapi kita akan sengaja dengan rutin mengagendakan pertemuan dengan orang tersebut, ya kan? Nah, pengenalan yang benar itu tumbuh ketika kita berdoa. Seperti tadi saya bilang, adik-adik semakin mengenal sahabat adik-adik. Kenapa? Karena you spend time dengan mereka ya. Kita menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Saya semakin lama saya mengenal suami saya, semakin saya kenal siapa dia. Kenapa? Karena saya menghabiskan banyak waktu dengan dia, dengan anak-anak, begitu juga dengan sahabat-sahabat, makin kenal gitu. Ada hal-hal yang orang lain nggak ada yang tahu kecuali sahabat-sahabat saya, kebiasaan aneh saya ya. Contohnya saya tuh kalau jalan ya, saya tuh OCD kali ya, obsessive compulsive disorder gitu ya. Jadi kalau jalan sama seseorang di samping kiri atau kanan, kakinya tuh harus sama gitu. Kalau enggak saya stres gitu. Saya pokoknya saya nggak bisa gitu. Pasti saya otomatis akan nyamain langkah kiri kanan gitu. Dan itu sama sahabat saya suka diledekin gitu ya. Ada sahabat-sahabat saya yang tahu, adik-adik saya yang tahu pasti suka ngeledek. Jadi kalau lagi jalan bareng sama saya, mereka sengaja ketika jalannya udah sama kiri kanan, mereka akan sengaja dibedain supaya saya kepayahan gitu. Itu hanya orang-orang tertentu, dan sekarang saya kasih tahu ke adik-adik dan teman-teman. Tapi adik-adik dan teman-teman tahu karena saya kasih tahu, bukan karena satu relationship yang dalam. Kalau mereka udah lama sama saya, mereka memperhatikan dan mereka lihat, kenapa sih lo gitu ya. Atau adik saya yang bungsu juga sama. Dia tuh nggak bisa kalau misalnya kita suka iseng jadinya ke dia. Dia tuh kalau kita giniin kepalanya, dia otomatis gini. Jadi kita suka iya gitu ya, hanya untuk ledekin dia gitu. Dia nggak akan marah, dia itu bukan bully juga ya, itu bercanda. Dan itu hanya orang-orang terdekat yang tahu. Kalau adik-adik ingin tahu, kenal siapa Allah, adik-adik harus ambil waktu, sediakan waktu, agendakan waktu untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Ingat, doa itu bukan belanjaan gitu, check out, kita pengen ini dalam nama Yesus kita terima. Tidak, bukan begitu. Doa itu bukan hanya kita yang ngomong sama Tuhan, tapi doa itu adalah komunikasi, di
bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau ditanya kenapa berdoa, we need to pray, we need to know our God. Kita perlu tahu siapa Allah yang kita sembah, kita perlu kenal Dia. Ya, kita perlu doa. Kenapa Tuhan suruh kita berdoa? Kita harus. Nah, ini juga saya ingin bagikan. Seringkali kita menganggap bahwa perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang menguntungkan Tuhan. Salah. Ya, kalau saya memerintahkan kepada anak saya, mengajarkan anak saya, mendidik anak saya, itu bukan buat saya. Ya, tetapi untuk mereka, ketika saya suruh mereka belajar, sekolah, kerjakan tugas, latih ini, latih itu, latih mengerjakan pekerjaan rumah, disiplin, rajin, itu bukan buat saya, tapi buat mereka. Karena mereka membutuhkannya di depan. Kalau mereka tidak dilatih sejak kecil, mereka akan payah ketika nanti mereka dewasa. Mereka tidak akan bisa menang gitu melawan arus dunia dan persaingan yang makin lama akan makin ketat. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kepada adik-adik untuk berdoa, itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk adik-adik, untuk saya, untuk teman-teman semua. Ya, doa juga adalah tanda bahwa kita hidup mengandalkan Tuhan. Ya, ayat yang diberikan kepada saya itu ada di Lukas 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lihat, Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk berdoa, bukan supaya keuntungannya buat Tuhan Yesus, tidak, tapi supaya murid-murid tidak jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kita juga mau buka dari Yeremia 17. Yeremia 17 Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ini adalah satu ayat yang cukup terkenal gitu ya, tetapi luar biasa banget gitu. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Doa itu adalah tanda kita mengandalkan Tuhan. Doa adalah tanda bahwa saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya nggak bisa jauh daripada Tuhan. Sama seperti ranting yang nggak bisa lepas daripada pokok anggur. Ya, ranting waktu dia baru copot dari pokok pohon gitu ya, itu daun-daunnya nggak akan langsung kering. Nggak akan langsung kering. Kalau saat ini adik-adik atau teman-teman atau saya lagi nggak benar kehidupan pribadi, kehidupan doanya, hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak akan langsung kelihatan. Ya, masih kelihatannya hijau. Yang tahu tuh kita dan Allah. Roh Kudus pasti akan ingatkan. Tapi kalau tidak buru-buru kita tempelkan lagi ya, lagi saya kurang begitu mengerti tentang tanaman-tanaman, tetapi yang saya tahu beberapa teman saya kalau nanam gitu dia suka bilang gitu, ini tadi udah mau mati. Tapi ketika mereka tanam lagi, mereka urus lagi gitu ya, mereka rawat lagi, akhirnya tidak jadi mati, bahkan tumbuh tunas-tunas, bahkan daunnya jadi banyak lagi. Begitu juga dengan kita. Doa itu tanda kita mengandalkan Tuhan. Ya, tanda bahwa kita nggak bisa hidup dari Tuhan. Makanya saya katakan bahwa doa itu kebutuhan. Kita butuh, we need to know God. Kita butuh in a relationship dengan Tuhan. Kita perlu ada dalam satu hubungan yang terus-menerus terikat rapat gitu dengan Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan kita nggak jadi apa-apa. Lama-lama daun akan kering, dahannya akan kering, rantingnya akan kering, dan kemudian akan dibakar.
gak ada gunanya, gak akan berbuah. Nah, orang yang hidup di dalam satu kehidupan pribadi dengan Tuhan yang erat, dalam kehidupan doa yang benar gitu ya, ketika dia benar-benar intim dengan Tuhan, saya catat bahwa setidaknya ada 5 hal yang dapat keluar dari kehidupan orang yang benar-benar memiliki satu kehidupan doa yang benar gitu, yang baik, yang benar-benar dia jaga, yang benar-benar selalu terhubung dengan Tuhan. Orang yang selalu terhubung dengan Tuhan, yang pertama, hidupnya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, orang yang selalu terhubung dengan Tuhan itu kelihatan. Di Yeremia tadi dikatakan bahwa dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, yang saya catat di status saya beberapa waktu yang lalu itu indah sekali ya. Tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Meskipun tahun ini kering, meskipun kelihatannya dengan pandemi, dengan resesi ekonomi, dengan banyaknya dengan isolasi gitu ya, dengan social distance gitu, kita sepertinya terisolasi, mungkin kita mengalami banyak hal gitu ya. Keluarga kita, orang tua kita mungkin mengalami pergumulan, entah itu dalam masalah ekonomi, mungkin ada juga adik-adik atau teman-teman yang orang tuanya mengalami hubungan yang tidak baik gitu ya, karena keadaan yang seperti ini. Sepertinya kering gitu, kerontang gitu. Dulu kita tiap minggu ibadah youth, kita disegarkan dengan pujian penyembahan, dengan atmosfer yang indah. Sekarang tidak. Dulu mungkin seminggu bahkan kita bisa PA, lalu kita ada doa, lalu kita ada latihan ya, itu membantu menjaga kondisi rohani kita. Tapi mungkin kita saat ini mengalami tahun yang kering gitu, dimana itu tidak itu menjadi sebuah hal yang mewah saat ini ya. Kenapa? Karena kita memang ada di dalam satu masa pandemi. Tetapi dikatakan bahwa orang yang hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, itu tidak khawatir ya. Bahkan apapun boleh terjadi, tetapi ketika kita connect dengan Tuhan, kita terus terhubung dengan Tuhan, Allah yang berdaulat, gak akan ada kekhawatiran. Meskipun kering ya, meskipun kalau Habakuk katakan walau pohon ara tidak berbuah, tapi dia terus menari-nari, dia mau terus menyanyi, dia mau terus memuji-muji Tuhan, karena dia kenal Allah. Orang yang mengenal Tuhan, hidupnya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Musim apa saja dia akan terus produktif. Apapun yang terjadi, lagi banyak masalah, lagi banyak berkat ya, lagi in love, lagi patah hati, lagi jadi korban PHP atau lagi kasmaran, selalu menghasilkan buah. Di semua musim kehidupan, adik-adik dan teman-teman semua pasti akan terus menghasilkan buah ketika kita connect terus dengan Tuhan, ketika kita terus terhubung dengan Tuhan, ketika kita terus mengandalkan Tuhan ya. Ketika kita terhubung dengan Allah, kita akan mendapatkan kekuatan. Ya, tadi kita udah baca waktu Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang hebat, ketika dia milih untuk berdoa, dia mendapatkan kekuatan. Ya, ada damai sejahtera. Keadaan waktu kita doa, ketika saya misalnya habis datang sama Tuhan, saya ngobrol sama Tuhan, saya nyanyi, saya nyembah, saya berbicara, saya curhat gitu ya. Terus saya dengar Tuhan berbicara. Keadaan ketika saya keluar dari kamar belum tentu berubah, tetapi ada yang berubah. Karena Tuhan sudah bicara, saya berubah, hati saya berubah, sukacita saya melimpah. Saya punya damai sejahtera. Apapun boleh terjadi, tetapi saya tahu bahwa itu tidak akan, bahwa Allah ada bersama dengan saya. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, keraguan, kesesakan, sakit hati, kesedihan, semua itu akan berubah, diganti menjadi iman. Ya, karena perjumpaan dengan Tuhan menjadi iman, ya. Jadi sukacita, ada damai sejahtera. Adik-adik semua, teman-teman semua, bahkan sebagai anak yang telah berbuat dosa kepada Bapa, akan selalu mendapat penerimaan. Saya nggak tahu saat ini adik-adik mungkin ngerasa nggak layak. Aduh, saya terlalu jahat, saya terlalu nakal, saya terlalu kotor, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Tapi ingat, si anak bungsu ketika dia pulang, dia bilang, ngapain di sini di kandang babi? Di rumah bapak saya banyak makanan, bahkan melimpah-limpah. Dia pulang, ketika dia pulang ada penerimaan dari Bapa. Mari adik-adik semua, saat ini apapun kondisi adik-adik, datang sama Tuhan. Ya,
Kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan dengan keberanian, bukan dengan berani-beranian, bukan dengan petantang-petantang, bukan. Keberanian itu kenapa? Kita punya jaminan. Sama seperti kalau kita nonton konser, kita pede kan masuk ke stadionnya karena kita sudah punya tiket. Kita punya tiket untuk menghadap Tuhan, menghadap Bapa kapan saja, yaitu darah Yesus. Datang dengan keberanian. Kita datang hampiri kasih karunia Tuhan untuk menerima rahmatnya, pengampunannya, untuk menerima kasih karunia-Nya dan pertolongan kita pada waktunya. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan amin. Tulis di kolom chat dia di YouTube itu amin ya. Hidup kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan khawatir dengan tahun kering. Hidup kita akan penuh dengan buah. Akan ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang melimpah yang kita lihat. Ada mujizat Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan Daud katakan satu hal telah kupinta. Ada lagunya kan, kepada Tuhan. Itu yang dia ingin, yaitu diam di rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Orang yang hidup terhubung dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, orang yang terus terhubung dengan Tuhan, ya, terus connect dengan Tuhan, yang memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, dia akan mengerti kehendak Tuhan. Kita kembali ke Lukas tadi ya, Lukas 22 tadi. Kalau adik-adik lihat di Markus 14 ayat 36, itu adalah ayat yang paralel, kisahnya paralel dengan di Lukas ini. Saya baca, saya buka dulu di Markus 14 ayat 36. Ya. Tuhan Yesus berdoa seperti ini di Taman Getsemani. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Lihat, Tuhan Yesus tahu ada firman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup ambil cawan ini. Ya, Tuhan Yesus gak perlu minum cawan ini. Tuhan Yesus gak perlu naik ke atas kayu salib untuk menanggung dosa semua manusia. Dan pokoknya dia tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi dia cari kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, setelah kita mengutarakan isi hati kita, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, isi hatinya Bapa, gak ada yang mustahil buat engkau. Jadi ambillah cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan apa yang kau kehendaki. Orang yang memiliki hubungan yang terus terhubung dengan Tuhan, dia akan mengerti apa yang maunya Tuhan. Dia akan mengenali suara Tuhan. Dia akan tahu meskipun ada firman ini, tapi belum tentu itu saat itu berlaku untuk kondisinya saat ini. Ya, jadi jangan asal-asal klaim-klaim janji Tuhan. Ya, nah, mengerti firman Tuhan, gak cuma tahu, tapi mampu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mampu untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Itu inti daripada kekristenan, teman-teman. Adik-adik jangan lupa, tidak hanya bicara tentang berkat, kemurahan, kebaikan, tetapi ikut Yesus itu bicara tentang menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Tidak mudah kalau kita tidak terhubung dengan Allah. Ya, Alkitab juga catat tentang doa tentang minta, cari dan ketuk. Itu tidak bicara tentang kita minta, ya seperti tadi saya katakan, bukan kayak Shopee gitu yang kita minta cek gitu ya, kita cari terus kita check out ya, kita ketuk nih tinggal bayar dalam nama Yesus. Tidak begitu. Tapi yang maksudnya apa? Kita cari kehendak Tuhan. Waktu kita in relationship dengan Tuhan, kita kenal Tuhan, kita kenal kehendaknya, ya, maka kita akan mampu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sama seperti yang Tuhan Yesus bilang di ayat yang Markus tadi ya, di Markus 14 ya. Tuhan Yesus katakan di ayat 34, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Sedih Tuhan Yesus, berat ya. Peluhnya bahkan kayak dikatakan seperti darah. Ini ada hal yang wah luar biasa berat pergumulan kita semua, saya, adik-adik, teman-teman, gak ada apa-apanya dibanding apa yang Tuhan Yesus sedang alami ya. Tetapi waktu dia datang sama Bapa, dia ngerti walaupun dia pengennya si cawan ini berlalu, tapi Tuhan bilang no. Ya, Bapa bilang kamu harus tetap minum demi
keselamatan seluruh dunia, demi keselamatan saya, demi keselamatan adik-adik dan teman-teman semua, harus diminum. Ketika dia tahu itu adalah kehendak Tuhan, sekalipun berat, tapi Tuhan Yesus mampu. Jadi adik-adik gak mungkin bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kalau gak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita gak akan mampu. Roh memang penurut, Tuhan Yesus katakan juga di perikop ini, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berdoalah ya. Jadi orang yang in relationship dengan Tuhan, dia kenal suara Tuhan. Dia tahu ini gak boleh, dia tahu ini gak pas, ini gak baik, ini gak harus dilakukan. Dan ketika kita in relationship dengan Tuhan, seringkali dalam kehidupan saya berat buat saya untuk daging saya dengan apa yang Tuhan katakan itu benar-benar jauh banget gitu ya. Secara daging ini sakit sekali buat saya. Saya bilang this is too much Lord gitu ya. Saya suka bilang gitu, ini I cannot handle it, ini terlalu sakit, ini terlalu berat buat saya. Tapi ketika saya terus di dalam hadirat Tuhan, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, dan akhirnya saya bisa keluar dan tetap okay, your will. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya, bukan kekuatan saya. Tidak, saya dapat itu di mana? Di ruang doa, di waktu-waktu intim saya dengan Tuhan. Yang ketiga, orang yang terus terhubung dengan Tuhan, yang terus memiliki hubungan relationship yang baik dengan Tuhan, dia tidak akan jatuh dalam pencobaan. Tadi dikatakan ya, Tuhan Yesus katakan di Markus 14 ayat ke-38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam keadaan pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang di sekitar saya yang mulai meragukan Tuhan. Di mana Tuhan? Ya, meragukan kasih Tuhan, mulai suam, mulai dingin ya. Itu tadi ada pengaruh yang tadinya kita misalnya seminggu berapa kali kita bisa bersekutu bersama-sama ya. Pertemuan onsite itu kan membantu kita untuk konsen ya. Ada atmosfer yang sangat mendukung kita untuk fokus kepada Tuhan. Tapi untuk setahun belakangan ini tidak. Kita benar-benar harus mengusahakan supaya kita benar-benar terkonsentrasi, terkonek penuh kepada Tuhan. Itu benar-benar gak dibantu gitu dengan alat-alat lain. Nah, itu banyak yang membuat orang menjadi undur, menjadi dingin ya, menjadi mulai suam, cinta pertamanya kepada Tuhan mulai menurun. Alkitab catat itu udah suatu kejatuhan yang sangat dalam. Di Wahyu dikatakan ya, ketika kita kehilangan cinta mula-mula, Tuhan mengatakan itu adalah kejatuhan yang sangat dalam. Karena itu mari kembali bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berdoa, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bicara sama Tuhan dan dengarkan Tuhan berbicara. Ya, ada waktu yang kita intim, kita sendiri intim dengan Tuhan. Tough times reveals who really us and God's character in us. Ini sebuah kalimat yang bagus gitu ya, bahwa masa sulit seperti yang saat ini sedang kita alami itu akan mengeluarkan siapa sebenarnya kita, menguji seberapa besar kasih kita kepada Allah, dan juga membuat kita semakin di masa-masa sulit seperti ini justru kita akan semakin lihat, oh Tuhan tuh seperti ini, oh dahsyatnya kayak gini ya, wah ajaibnya kayak gini, oh luar biasanya kayak gini. Tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi tahun ini bahkan besok. Tetapi adik-adik semua pegang satu hal ini, bahwa ada satu hal yang pasti. Kalau Tuhan yang besar, yang hidup, yang berdaulat itu ada bersama dengan adik-adik, bersama dengan teman-teman, bersama dengan saya. Apapun boleh terjadi, tapi kalau ada Kristus di dalam kehidupan kita, itu cukup. Karena itu mari bangun supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, dan kemudian akhirnya kita kembali ke kubangan babi seperti si anak bungsu, meninggalkan satu rumah yang penuh dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita hanyut kepada arus dunia, lalu hidup kita akan menyedihkan, sama seperti kehidupan si anak bungsu. Kalau saat ini itu sedang kita alami, mari kembali kepada Tuhan. Selalu ada penerimaan ya, selalu ada penerimaan. Doa. Begitu juga ketika kita bisa mengalami kesulitan, godaan ya, rasanya daging tuh pengen lakukan ini, tapi Tuhan bilang tidak. Doa itu membuat kita kembali ingat bahwa Tuhan itu ada.
ada, dia lihat apapun yang kita lakukan, dan dia berdaulat. Ya, yang keempat, orang yang memiliki relationship dengan Tuhan akan mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Amsal 9 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Doa, ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara, ya, kita akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Doa itu akan menahan kita. Waktu kita emosi, waktu saya lagi marah, saya sedih, saya datang kepada Tuhan, saya bicara sama Tuhan. Dan seringkali itu menahan saya untuk tidak melakukan hal-hal yang emosional. Doa itu menolong kita untuk tidak memutuskan sesuatu dengan emosional. Kita tanya Tuhan, apakah ini teman hidup yang terbaik? Benarkah? Apakah ini kampus yang terbaik Tuhan? Apakah ini pelayanan yang harus saya lakukan? What should I do? Apakah kemana saya harus melangkah? Kita tanya Tuhan, ya, apakah saya harus invest ke sini atau tidak? Jadi jangan ikut-ikutan atau kan banyak anak kids sekarang saya lihat lagi invest ya di saham atau saya kurang ngerti. Tetapi orang yang memiliki relationship dengan Tuhan, ketika dia tanya sama Tuhan, saya percaya itu akan menghindarkan kita semua dari keputusan-keputusan emosional, keputusan finansial, investasi, keputusan teman hidup, keputusan pekerjaan, pelayanan, apapun, keputusan apapun. Kita akan terhindar dari keputusan-keputusan yang emosional. Ya, pengenalan akan Allah dan hidup sesuai waktu kita kenal Tuhan, ya, kita dengar suaranya, kita dengar firman-Nya berbicara, lalu kita hidup sesuai dengan firman-Nya, akan membuat seseorang itu memiliki hikmat Allah. Ya, penggunaan hikmat dengan pengetahuan itu kalau digabung gitu ya, adik-adik semua, itu akan hikmat membuat pengetahuan hikmat itu beda dengan pengetahuan. Pengetahuan tuh kita tahu how to do it ya. Maksudnya saya tahu bagaimana melakukan sesuatu. Saya punya ilmunya gitu. Tetapi hikmat itu tahu kapan kita menerapkannya. Jadi waktu adik-adik semua punya pengetahuan tanpa hikmat, kadang-kala salah menerapkannya, itu malah berantakan. Tapi ketika adik-adik hidup punya pengetahuan, makanya kejar juga pengetahuan, belajar juga tidak pernah berhenti. Tapi adik-adik juga minta hikmat daripada Tuhan kapan pengetahuan itu diterapkan, maka hidup adik-adik itu akan menjadi efektif. Ya, hikmat itu membuat pengetahuan diterapkan di waktu yang tepat, kondisi yang tepat, dan orang yang tepat. Ya, kita tahu misalnya tentang tentang COVID misalnya. Kita punya banyak pengetahuan tentang COVID-19. Tapi kalau tanpa hikmat kita nyerocos gitu. Pada saat ada seseorang yang sedang mengalami gitu ya. Terus kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak salah, benar, tapi harsh gitu, yang tidak pada tempatnya atau tidak pada hikmatnya, sementara dia sedang mungkin sesek ya atau lemas gitu. Itu akan membuat informasi apapun yang kita sampaikan itu nggak akan nyampe ke dia. Tapi kalau kita punya pengetahuannya yang benar dan kita punya hikmatnya yang tepat, itu kalau digabung itu akan menjadi satu hal yang sangat efektif ya. Waktu kita berdoa, kita minta hikmatnya, Alkitab catat bahwa Tuhan akan memberikannya. Jadi pengetahuan itu apa yang bisa kita tahunya, apa yang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Hikmat itu how, bagaimana mengaplikasikannya. Ya, keduanya akan membuat hidup dan pelayanan kita, pekerjaan kita jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Mari terus connect dengan Tuhan. Yang kelima, ya, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang erat, dia akan berani bersaksi. Orang yang hidup dalam doa itu akan memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, akan memiliki keberanian untuk hidup dalam panggilan. Tadi kita lihat Markus 14 ya. Tuhan Yesus bilang dia tuh sangat sedih gitu ya, sangat sedih, sangat tertekan, seperti mau mati rasanya. Dan dia berdoa, dan ketika dia berdoa, dia mendapat keberanian, mendapat kekuatan untuk dia tetap melanjutkan visi Tuhan atas dirinya ya, untuk terus menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaannya, yang apa yang menjadi tugasnya di muka bumi. Kalau kita baca juga di Kisah Rasul 4 ayat 31, ketika murid-murid dianiaya begitu luar biasa, mereka berkumpul dan berdoa. Apa yang terjadi? Bergoncang tempat mereka berdoa, dan mereka keluar bukan jadinya tidur nggak jadi, enggak, justru mereka keluar dan mereka dengan berani memberitakan Injil di tengah penganiayaan. Orang yang hidup di dalam doa
persekutuan yang intim dengan Tuhan, dia akan berani. Apapun yang terjadi Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Apapun boleh terjadi, tetapi aku percaya bahwa rancangan-Mu itu yang akan terjadi dalam hidup. Itu yang akan aku lakukan, panggilan-Mu yang akan aku hidupi Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Yang terakhir saya mau bagikan bagaimana. Ya, tadi kita sudah tahu why. Kenapa sih kita berdoa? Karena kita butuh. Kita perlu in relationship dengan Tuhan. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu kenal siapa Bapa, siapa Allah kita. Pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kehidupan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan itu akan membuat kita mengerti dan mampu hidup sesuai dengan firman-Nya. Pengenalan akan Tuhan dalam doa itu membuat kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan, tidak mudah jatuh dalam dosa. Keempat, kita akan mendapatkan hikmat-Nya. Hikmat Allah itu penting sekali, apalagi di masa-masa yang sulit. Masa-masa yang akan adik-adik alami itu gak akan makin mudah. No, things are not gonna get easier. Hidup akan semakin tough. Perlu hikmat yang daripada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Zaman saya dulu malah jauh lebih mudah. Makin kesini makin sulit. Apa yang adik-adik akan alami ke depan itu akan jauh lebih sulit. Tanpa adik-adik mengandalkan Tuhan, saya gak yakin adik-adik bisa bertahan. Karena itu mari bangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang mengenal Allah itu akan berani dan bertindak. Dia akan berani bersaksi, menyatakan Injil, menyatakan kebaikan Tuhan, dan hidup di dalam panggilan Tuhan. Tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus dibangun. Bagaimana? Ada 3 setidaknya. Intensional. Tadi saya udah berkali-kali ingatkan, harus diniatkan. Intensional tuh direncanakan, diagendakan, disengaja, direncanakan, diniatkan gitu. Jadi bukan asal lagi pengen, lagi moodnya, enggak, tapi memang benar-benar disiapkan. Saya menyiapkan diri saya untuk saya ingin ketemu Tuhan, saya ingin bersekutu dengan Tuhan, saya ingin ngobrol sama Tuhan. Disiapkan, diagendakan waktunya, disediakan tempatnya. Ya, yang kedua, dibiasakan. Jadikan ini bukan cuma jadi daily routine, tapi every moment routine. Setiap detik, kalau bisa apapun yang kita terjadi, kita langsung connect sama Tuhan. Wah, Tuhan ini gini, wah Tuhan ini gimana ya, oh Bapak ini gimana ya. Kita ngomong, kita tanya sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan. Bahkan ketika kita sedang mengalami, aduh Bapak di sorga ini happy banget deh, sedih banget deh, marah nih rasanya, kayak gitu. Serelax itu gitu ya, dibiasakan. Ketika sudah jadi biasa, sama seperti saya gitu ya, di masa pandemi ini saya udah terbiasa banget olahraga. Jadi kalau nggak olahraga ada yang nggak enak gitu, terbiasa. Terus pakai masker, saya nggak nyaman ketika saya ada di satu ruangan dengan seseorang, saya nggak pakai masker, saya nggak akan nyaman. Yang bukan di rumah ya, saya nggak akan nyaman berlama-lama. Itu pengen buru-buru pakai, kalau terpaksa buka gitu ya misalnya, itu saya nggak nyaman, saya pengen buru-buru pakai. Terus udah jadi terbiasa semprot-semprot, ya habis pegang apa semprot, habis saya nggak akan menyentuh area wajah saya tanpa saya cuci tangan. Itu jadi habit. Ya, dibiasakan. Pertama tadi diniatkan, ya, intensional, direncanakan. Kedua dibiasakan, ya. Ketika adik-adik akan menuai apa yang adik-adik tabur dalam kebiasaan. Orang yang biasa berdoa itu tadi 5 hal tadi itu pasti akan keluar dengan sendirinya. Dengan sendirinya, otomatis nggak dibuat-buat. Yang ketiga, ini yang saya perlu ingatkan. Jauhi distraction. Jauhi distraction, apalagi di masa pandemi, apalagi dengan ibadah online seperti ini, ya. Jauhi distraction, jauhi gangguan-gangguan. Saya harap tidak ada satupun yang mengikuti ibadah youth ini sambil makan di restoran dengan teman-teman atau nongkrong di mana dengan teman-teman. Tetapi mari, saya katakan kepada anak saya, no, ketika youth harus di rumah, benar-benar harus di ruangan, benar-benar nyanyi, benar-benar nyembah, benar-benar dengar firman Tuhan, bukan di jalan, bukan di tempat teman, bukan di nongkrong, no. Ya, ini kalau di onsite saja yang dengan atmosfer yang sudah ngebantu kita gitu, atmosfer itu membantu kita untuk fokus kepada Tuhan. Kadang-kala kita masih ke distract dengan orang di kiri kanan depan belakang kita. Apalagi kalau ibadah online seperti ini. Mari dijaga, ya, jaga jangan sampai ada distraction. Benar-benar kenapa? Karena ketika adik-adik semua kan belajar online, so bisa nggak ngerti guru ngomong, dosen ngomong, kalau adik-adik sibuk balas WA, nggak akan dapat apa-apa, nggak akan ngerti, skip, akan banyak hal yang missing, yang kita nggak full dapatnya. Begitu juga ketika kita ada distraction tidak hanya bicara soal itu juga, tapi mungkin juga
ketika kita mengalami masalah, ketika mengalami sakit hati, kita mengalami kekecewaan, itu bisa jadi distraction. Mari kita singkirkan dulu. Kita bilang sama Tuhan, kita curahkan isi hati kita. Lalu kemudian ketika kita calm down, kita benar-benar coba, Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Ketika Tuhan bicara, pasti ini terjadi dalam kehidupan saya, dan saya jamin itu terjadi dalam kehidupan adik-adik semua. Satu kalimat saja dari Tuhan itu cukup meredakan semua badai dalam kehidupan saya. Satu kalimat dari Tuhan itu cukup meredakan segala sesuatu yang sedang berkecamuk dalam kehidupan adik-adik, teman-teman semua. Karena itu mari bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan di dalam doa, dalam penyembahan, dalam pujian, dalam pembacaan firman, di dalam waktu-waktu intim kita dengan Tuhan. Maka pasti hidup adik-adik semua akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tidak khawatir di masa kering dan tetap berbuah. Apapun musimnya, tetap berbuah bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba secara manusia terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas. Engkau sanggup Tuhan berbicara lebih jauh, berbicara lebih dalam lagi Tuhan, dan menjawab setiap kebutuhan masing-masing daripada jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Lawat Tuhan kaum-kaum muda Tuhan di GBI Pasko secara khusus. Mari Tuhan, biar mereka terus membangun hidup mereka di dalam pengenalan akan Tuhan, membangun hidup mereka di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga hidup mereka boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mereka boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Mereka dapat terus berani Tuhan, bersaksi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Dan mereka bukan orang-orang yang undur di tengah jalan atau jatuh, tapi mereka orang-orang yang terus bertahan, tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.